Kalau dulu kita suka main perang-perangan, gimana di dekat rumah saya itu, waktu itu cita-cita sebenarnya jadi tentara. Angka kecelakaan kan cukup tinggi di kita. Angka kecelakaan, kemudian mengalami trauma di kepala. Trauma di kepala tentu harus dipastikan ketika terjadi penurunan kesadaran. Selama saya menjadi direktur RSUD, saya merasa bahwa pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi sangat peduli terhadap kesehatan masyarakatnya. Makin rapi, makin bersih, makin baru. Pokoknya intinya kita mau RSUD itu semakin canggih. RSUD terus berbenah ya Pak ya? Terus berbenah, itu yang terpenting. Bertemu kembali bersama saya Dea Ropi Jasari. Di mana lagi kalau bukan di Narasi 24 TV. Hari ini dia tidak sendiri, lagi-lagi dia kedatangan tamu yang sangat istimewa, narasumber yang sangat luar biasa dalam hidupnya, sosok pemimpin yang sangat hangat. Siapakah beliau? Bapak Direktur RSUD Teluk Kuantan. Halo Pak. Halo Dea. Sehat Pak? Alhamdulillah, syukurillah. Narasi 24 TV mengucapkan selamat datang Pak di Narasi 24 TV. Ya, selamat datang. Terima kasih Dea sudah mengundang kami ke Narasi. Kami juga sering melihat podcast Narasi. Luar biasa, saya juga merasa tersanjung bisa hadir di Narasi bersama Dea. Ya, terima kasih juga Pak sudah meluangkan waktunya Pak di Narasi 24 TV. Sama-sama Dea. Sebelum kita berbicara dan berbincang lebih jauh Pak, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Benny Antomi, spesialis anestesi. Sekarang sebagai Direktur RSUD Teluk Kuantan. Saya juga tetap bekerja sebagai profesi dokternya, sebagai dokter spesialis anestesi yang bekerja di kamar operasi dan di ruangan intensive care ICU di RSUD Teluk Kuantan. Mungkin itu dulu dia. Itu dulu ya Pak ya. Bapak itu kelahiran tahun berapa Pak? Oh ya, baik. Saya itu lahir tahun 1983 di rumah lahirnya. Di rumah, tepatnya di Desa Kinali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Sengingi juga. Waktu itu masih Info ya. Info ya Pak ya. Bapak ini asli Putra Pansing ya Pak ya? Asli dong. Kelahiran 1983, artinya tahun ini genap 17 tahun ya Pak? Kok 17? Emang masih muda? Iya Pak, wajah Bapak itu menghipnotis Sobat Narasi 24 ini Pak. Saya itu sudah mungkin hampir tua ya. Jadi kalau diukur sekarang itu 7 April 1983 itu sampai sekarang berarti umur saya sekarang 41 tahun. 41 tahun. Sudah kepala 4 kalau kata orang. Artinya sudah melewati masa mungkin ya bisa dikatakan paruh baya kan. Melewati separuh mungkin ya, kalau umur Rasulullah itu kan katanya 60-an ya. 60 Pak. Nah 60-an ya, saya mungkin melewati separuh itu. Tapi mudah-mudahan sehat selalu ya. Dia juga begitu. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu. Iya Pak. Mohon maaf Pak, untuk kedua orang tua Bapak masih hidup ya? Oh ya, baik. Jadi kalau saya itu, papa saya itu barusan meninggal kemarin di tahun 2021. 2021. Ya, papa saya meninggal tahun 2021. Dia menderita penyakit Alzheimer. Alzheimer bertahun-tahun. Akhirnya meninggal pada tahun 2000. Itu salah satu motivasi saya sebenarnya untuk kembali pulang ya, karena waktu itu karena masih masa-masanya COVID ya, saya tidak bisa pulang waktu orang tua saya sedang sakit berat, kemudian waktu dia meninggal juga saya tidak bisa ikut prosesi penguburan waktu itu. Ya akhirnya ya, saya balik. Saya juga sudah melihat
tanah kuburan, hanya bisa melihat tanah kuburan orang tua saya saja. Sedangkan ibu saya seorang guru, guru SMP di SLTP, waktu itu SLTP Negeri 1 Kecamatan Kuantan Mudik, Pasar Lubuk, Jambi. Nah, sekarang orang tua saya masih hidup. Tentu di usianya sekarang juga beliau juga semenjak tahun 2012 juga menderita stroke. Ya. Itu juga tentu saya juga karena persoalan tadi waktu papa saya meninggal saya tidak bisa hadir di sana. Akhirnya saya memilih juga untuk balik ke Taluk Kuantan. Juga karena ingin supaya saya bisa merawat orang tua saya. Jadi saya tidak mau lagi nanti ada apa-apa dengan ibu saya, kemudian saya tidak bisa menemani. Dia dan itu, ya. Iya Pak, dia dan sobat narasi selalu mendoakan ibu bapak. Amin. Selalu. Terima kasih dia. Apakah cita-cita bapak menjadi seorang dokter ini keinginan bapak dari dulu atau ini adalah harapan dari orang tua bapak? Oh ya, saya kalau dulu saya juga punya cita-cita, mulai punya cita-cita itu mungkin waktu SMA. Saya bersekolah di SMA Plus Pekanbaru. Iya. Tinggal di asrama, yang mana waktu itu dari pagi kita digembleng belajar, ya, belajar. Dan guru-guru kami itu rata-rata mengarahkan kami itu untuk menjadi seorang saintis. Seorang saintis. Iya. Jadi awalnya cita-cita ini sebenarnya jadi ahli teknik ya. Wah. Nah, pengen kuliah di teknik kimia, pengen kuliah di teknik mesin, pengen kuliah di teknik sipil. Kenapa Pak bisa menjadi dokter sekarang Pak? Dan pada akhirnya keputusan untuk menjadi dokter itu diambil ketika saya berpikir untuk lebih realistis saja. Kita tentu ingin setelah kita tamat, kita jadi seorang yang langsung dapat bekerja, mengaplikasikan ilmu, yaitu saya lihat ada pada seorang dokter. Ya akhirnya saya memilih untuk menjadi dokter. Dan alhamdulillah pada tahun 2007 saya selesai kuliah di Fakultas Kedokteran. Bapak asli dari Kuantan Mudik ya tadi ya Pak? Ya. Apa sih Pak yang berkesan dari Kuantan Mudik Pak? Oh. Versi Bapak. Kuantan Mudik? Iya. Manjupik Limau. Manjupik Limau. Apa tuh Pak? Perahu Baganduang. Itu salah satu budaya ya Pak? Budaya asli. Hanya ada di Kuantan Mudik. Hanya ada di Kuantan Mudik itu. Manjupik Limau itu ada hanya di Kuantan Mudik. Kalau ditanya, dulu saya kerjanya waktu masih SMA, zaman-zaman saya kuliah, saya selalu hadir itu. Kita datang, ikut menyiapkan perahu hias, perahu Baganduang itu. Kemudian melaksanakan prosesi Manjupik Limau itu sebenarnya untuk anak muda yang akan menikah untuk melamar pasangannya. Ya kita lakukan itu, membawa subuh-subuh ke tempat yang akan dituju, kemudian kita kembali membawa pemuda yang akan dijodohkan tersebut kembali ke kampung pada hari Lebaran subuhnya paginya, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi itu ya Pak filosofinya ya Pak ya? Ya, filosofinya mungkin seperti itu, tapi saya bukan ahli ya. Saya tidak terlalu paham tentang itu, tetapi yang saya tangkap ini. Itu yang paling berkesan dari Kuantan itu Mudik. Kalau diingat ya Kuantan Mudik, satu lagi mungkin lomang ya. Lomang. Makanan Pak? Makanan, itu enak sekali. Lomang tapai, nah itu luar biasa. Kalau saya ada lomang puluinya, kemudian ada tapai dari pului hitamnya, saya bawakan lah dia. Ya kan? Makasih Pak. Ya? Iya Pak. Sobat Narasi siap tahu nih dan juga harus berkunjung nih ke Kuantan Mudik, ya kan Pak? Yes. Dan di Kuantan Mudik itu banyak, ada air terjun tingkat, kemudian ada air terjun Desa Kasang, ya macam-macam pariwisata lainnya. Boleh nih Pak dia berkunjung ke sana? Yes. Terbuka lebar Pak? Oke, pasti dong. Bapak Direktur RSUD Kuantan. Bapak ini berapa bersaudara Pak? Saya ada 4 bersaudara dan semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki? Semuanya laki-laki. Bapak anak ke? Saya anak pertama. Menjadi seorang anak pertama nih Pak, plus dan minusnya versi Bapak apa Pak? Versi saya. Positifnya ya tentu
anak pertama pasti mestinya termotivasi, itu yang saya rasakan. Karena saya sebagai anak pertama, saya yakin saya memiliki tanggung jawab terhadap akan mendapatkan tanggung jawab itu terhadap keluarga, orang tua dan adik-adik saya suatu saat. Itu yang saya rasakan waktu saya masih sekolah dulu. Dan itu memang alhamdulillah itu menjadi motivasi saya. Karena tanggung jawab saya terhadap keluarga, terhadap kedua orang tua, dan terhadap adik-adik saya. Nah, akhirnya, alhamdulillah dengan motivasi itu, saya dapat menjalankan pendidikan terus dan bisa menyelesaikannya sampai akhirnya saya menjadi seorang spesialis. Itu. Kemudian ya, sulitnya dan repotnya, anak pertama saya rasa pasti akan mengalami masa-masa sulit dalam keluarga itu. Ya kan? Karena mungkin saat itu orang tuanya masih juga berusaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Ya, akhirnya kita dapatnya ya susah-susahnya rata-rata. Walaupun pasti kasih sayang kedua orang tua itu ya pasti kita dapat. Pasti sama ya Pak? Pasti sama. Pak Dir? Ya. Untuk ibu Pak, asli dari mana Pak? Istri? Istri saya itu aslinya dari Pekanbaru. Pekanbaru? Dari Pekanbaru. Dia lahir dan besar di Pekanbaru. Alumni hukum. Pekanbaru. Ada Jawanya, ada Minangnya, ada Melayu. Jadi campur ya Pak? Campur sari. Ibu pekerjaannya apa Pak? Sekarang istri saya juga PNS, pegawai negeri sipil, yang bekerja di Badan Kesbangpol Kabupaten Kuantan Sengingi. Sekarang menjabat sebagai Kasubag Umum di sana. Di umur 41 tahun ini Pak, Bapak sudah memiliki berapa anak Pak? Saya punya anak 2, satu kakak baru kelas 3 SD, dan adiknya berumur 5 tahun. Sekarang istri saya juga sedang mengandung anak ketiga kami. Ya, mohon doa dia. Nanti mungkin insya Allah pada bulan September anak ketiga kami juga mudah-mudahan segera hadir, ya. Dan mudah-mudahan juga anak ketiga kami dan istri kami sehat selalu. Semoga sehat selalu. Semoga menjadi soleh atau soleha ya Pak ya. Jadi suami. Amin. Yang pertama kakak perempuan, yang kedua laki-laki, dan katanya hasil USG insya Allah laki-laki juga. Semoga menjadi pemimpin yang soleh ya Pak ya. Amin, amin. Anak Bapak nih Pak, karakternya siapa Pak yang paling mendominan ke Bapak? Karakternya. Oh, karakter ya. Dari kedua anak Bapak. Sulit nih. Pertanyaan dia sulit. Gimana nih? Kalau karakter mungkin anak laki-laki saya. Laki-laki Bapak. Karena saya melihat anak laki-laki saya agak rasa krusu sana sini, lari-lari sana sini, aktif ya. Ya saya juga sepertinya dulu begitu ya. Makanya badan saya nggak mau besar-besar kali deh. Ya kan? Ceking aja terus. Ya kan? Pantang di rumah. Selalu ingin keluar. Selalu ingin berjumpa orang banyak. Waktu sekolah juga. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya Pak ya. Nah, ada nggak Pak dari kedua anak Bapak yang cita-citanya juga seperti Bapak, ingin seperti Bapak? Ada? Dokter. Kakak. Nah, sepertinya mulai sekolah, saya tidak tahu kenapa begitu. Si kakak selalu ngomong ke saya sama uminya, dia selalu sampaikan kalau dia juga ingin menjadi dokter seperti ayahnya. Mudah-mudahan jadi. Ya, amin, dia doakan ya Pak ya. Tadi Bapak SMA-nya di SMA Plus Pekanbaru ya Pak ya? Yes. Kalau untuk SD, SMP, itu Bapak di Kuantan semua Pak? Ya, saya SD 006 Desa Kinali. Di desa saya itu. Itu sekitar palingan 50 meter dari rumah saya. Ya, kalau dulu berjalan aja kan sampai. Kalau SMP Negeri 1 Kuantan Mudik. Kalau dulu SMP 1 Kuantan Mudik ya, saya nggak tahu sekarang apakah masih SMP 1 atau tidak.
yang ada di Pasar Rebo Jambi. Saya sekolah itu kebetulan mama saya juga mengajar di sana. Semasa SD apa yang paling berkesan, Pak? Kalau semasa SD, semasa SD yang paling berkesan itu mungkin udah lama ya, Pak ya? Sepertinya yang selalu saya ingat itu adalah permainan. Kalau dulu kita suka main perang-perangan, gimana di dekat rumah saya itu waktu itu cita-citanya sebenarnya jadi tentara. Waktu SD ya kan main tembak-tembakan kita buat sendiri dari apa namanya itu, dari yang seperti bambu itu kecil-kecil, pimpiang kalau kami namanya, kita buat sendiri pakai itu ya, Pak, buah-buahan gitu ya, Pak? Ya, ya macam-macam kan, ada dari buah-buahan, tembak-tembakan ya kan, nanti lari-lari ke semak-semak di sekitar rumah, di kampung, di dalam kampung itu. Ya, kadang-kadang nggak pakai sendal, kaki kena kaca, itu sering terjadi kan. Ya itulah yang paling diingat mungkin untuk SMP dan waktu SD. Alhamdulillah memang satu hal juga menjadi ingatan saya waktu SD itu, alhamdulillah prestasi saya juga SD itu saya selalu juara deh. Saya selalu juara 1. Ternyata Bapak pintar dari dulu ya, Pak? Ya, itu yang saya ingat gitu. Alhamdulillah saya selalu gitu. Dan sampai SMP juga begitu. Oke, SMP, SMA kita gabung ya, Pak. SMP, SMA apa, Pak, yang paling berkesan? Kalau SMA, saya merasa awal dari apa yang saya rasakan saat ini. Saya mulai berpikir tentang masa depan itu, saya rasa titik tolak awalnya itu adalah waktu SMA. Kenapa? Karena di SMA itu saya mulai, karena di Pekanbaru itu berasal, teman-teman saya itu berasal dari banyak daerah. Ada yang dari Kepri, waktu itu masih Riau dia, Kepri, dari Imhil, dari itu semua ada di dalam SMA Plus, yang waktu itu kita tinggal seperti keluarga di dalam sebuah asrama. Dan mereka rata-rata adalah anak-anak yang juara-juara waktu di SMP di kabupatennya masing-masing. Di situ saya mulai merasa bahwa ternyata terbuka lebar pemikiran, bahwa ternyata banyak sekali karakter-karakter itu hanya untuk satu Riau saja, dan banyak yang pintar-pintar. Kita tidak bisa lagi santai seperti biasa, dan kalau ingin menjadi yang terbaik tentu harus bekerja keras. Di SMA lah mulai saya rasakan itu. Akhirnya saya mulai mengasah diri saya mulai menjadi tekun. Ya alhamdulillah saya merasakan hasilnya terus. Itu saya terapkan terus sampai saya kuliah, sampai saya menjadi spesialis. Jadi belajar ketekunan, belajar berkomunikasi, itu adanya di SMA. Di SMA ya, Pak ya. Setelah SMA Bapak kuliah di USU ya, Pak? USU, di Medan. Oke. Dari perjalanan Bapak nih, Pak, setelah Bapak menjadi seorang dokter, setelah selesai kuliah spesialis ya, Pak ya, langkah pertama Bapak itu di mana, Pak? Karir Bapak? Saya tamat menjadi seorang dokter. Itu pertama kali saya balik ke kampung, kemudian bekerja sebagai TKHL waktu itu di Puskesmas Lubuk Jambi itu. Di Puskesmas Lubuk Jambi, tapi tidak sampai 6 bulan seingat saya. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 2007-2008. 2007-2008 lebih kurang, tidak, seingat saya tidak sampai 6 bulan. Lebih kurang seperti itu lah. 6 bulan. Waktu itu Pak Sekda, Dr. Fahdiansa, waktu itu sebagai kepala puskesmas di sana. Makanya saya sudah kenal beliau itu semenjak itu. Karena kami berbeda fakultas, beliau dari Unpad, saya dari USU, dan beliau adalah senior, dan bahkan mungkin jauh lebih senior dari saya. Lebih kurang 8 tahun di atas saya kuliahnya. Jadi kami kenal di sana. Beliau kepala puskesmas dan beliau menawarkan ke saya bahwa untuk memulai karir, silakan ayo kita sama-sama bekerja di puskesmas. Dan itu cukup berkesan juga, karena itu kampung saya sendiri, dan rasanya saya sangat bangga bisa mengabdi untuk kampung saya sendiri. Nah, setelah 6 bulan itu, Pak, kemana lagi, Pak, langkah Bapak? Ya, karena tuntutan keluarga,
tentu pasti adik-adik masih banyak yang kecil-kecil yang masih sekolah. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti tes CPNS ya. Jadi tes CPNS waktu itu di Kabupaten Kuantan Sengi tidak dibuka. Kemudian saya melihat formasi ada di Kepri dan akhirnya ikut di sana. Alhamdulillah lulus juga. Tahun 2008 saya mulai berkarir sebagai dokter di salah satu puskesmas di dekat daerah pariwisata di Bintan, di Kabupaten Bintan. Di Kabupaten Bintan. Saya ditempatkan pertama kali itu di puskesmas yang namanya Puskesmas Kawal. Itu di pinggir laut di Kecamatan Gunung Kijang. Saya mulai di sana, tetapi setelah saya menjalannya 1,5 tahun, akhirnya saya memilih untuk kembali ke sekolah. Oh, kembali sekolah. Dan akhirnya kembali sekolah untuk mengambil spesialis anestesi. Kembali ke Medan, kembali ke USU, sekolah pada tahun 2010. Saya diterima di Fakultas Kedokteran USU di jurusan spesialistik anestesiologi dan terapi intensif. Dan kemudian saya selesai pada tahun 2014. 2014 saya balik lagi. Setelah selesai saya balik lagi tahun 2016. Saya ada space waktu itu beberapa saya ingat. Nah, saya masih menunggu istri saya juga menyelesaikan pendidikan magisternya. Kemudian anak kami waktu itu masih di dalam kandungan, anak pertama kami. Saya nunggu kelahiran itu lebih kurang hampir 1 tahun saya tetap di Medan. Kemudian saya kembali ke Bintan pada tahun 2016. Terus sebagai apa Pak di Bintan? Dokter spesialis. Dokter spesialis, fungsional dokter spesialis, dan bekerja ya seperti apa yang spesialis lakukan. Saya bekerja di kamar operasi, melakukan tindakan-tindakan anestesi di sana, kemudian di ICU, sampai akhirnya pada tahun 2017, sehingga saya tanggal 10 2017 saya dilantik sebagai direktur RSUD. Cuma dalam 1 tahun ya Pak? Ya mungkin lebih kurang, tidak sampai sih, karena saya mulai datang ke Bintan itu, balik ke Bintan itu, melapor ke Bintan itu bulan Agustus saya mulai kembali. Akhirnya Januari tahun 2017 saya dilantik sebagai direktur RSUD. Beberapa bulan ya Pak? Cuma beberapa bulan. Itu berapa lama Pak di Bintan sebagai direkturnya Pak? Saya tahun 2017 sampai saya SK pindah saya ditetapkan tanggal 1 Juli 2022 di Kuansing. Malamnya saya masih jadi direktur RSUD di Bintan. Jadi saya dimutasi karena saya memutasikan diri ke Kabupaten Kuantan Sengi. Karena Bapak yang ingin ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Ya, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, panggilan hati. Dan waktu itu alhamdulillah berjumpa dengan Pak Bupati, Pak Suhadi Manambi, orangnya baik sekali. Saya untuk proses pindah tidak panjang-panjang, tidak lama. Saya dibantu semuanya. Akhirnya saya dapat kembali tepat waktu, tidak lama ngurus pindah, palingan 2 bulan. SK saya sudah keluar. Sangat dipermudah. Sangat dipermudah. Jadi saya terutang budi sama Pak Bupati dalam proses pindah itu. Setelah Bapak pindah nih ke Kuantan Sengi, itu awalnya Bapak juga sebagai direktur kah Pak di sini? Atau jadi dokter anestesi? Ya, saya jadi dokter anestesi. Saya balik ke sini saya jadi dokter anestesi. Sejak kapan Pak Bapak menjadi direktur RSUD Teluk Kuantan Pak? Saya dilantik Pak Bupati itu pada tanggal 20 Juli tahun 2023. Lebih kurang setelah 1 tahun saya di Kuantan. Kita udah berbincang mengenai karir Bapak nih. Nah, selama di RSUD Teluk Kuantan Pak, apa sih Pak, berbicara kesehatan nih Pak, apa sih Pak sebenarnya program pemerintah dan RSUD Teluk Kuantan seputar kesehatan Pak? Oh ya, baik ya, mungkin saya bercerita sedikit tadi. Jadi
sebelum saya dilantik, saya pernah dipanggil untuk berbicara oleh Pak Bupati. Ya kan? Beliau, saya lihat program-program kesehatan, terutama untuk rumah sakit, ya, untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Kabupaten Kuantan Sengi itu, alhamdulillah sangat bagus ya. UHC. Saya dulu waktu di Bintan belum UHC. Belum UHC. UHC artinya 100% masyarakat itu terlindungi dengan metode penjaminan yang jelas melalui BPJS. Jadi program itu menurut saya sangat bagus. Pasti itu nanti akan meningkatkan kepercayaan orang terhadap bagaimana dia mempercayakan kesehatan, fasilitas kesehatan seperti puskesmas, termasuk RSUD. Jadi itu saya yakin itulah yang saya rasakan sekarang, bahwa di RSUD terjadi peningkatan pasien yang cukup banyak. Bukan berarti orang sakitnya tambah banyak ya, tapi itu gambaran bahwa orang yang datang berobat ke rumah sakit itu karena dia sudah merasa terlindungi dan dia tidak akan membayar 1 sen pun, makanya dia lebih percaya diri ketika dia sakit dan datang berobat ke rumah sakit. Termasuk mungkin puskesmas juga begitu. Saya meyakini pasti di puskesmas juga akan terjadi peningkatan angka kunjungan. Kenapa? Karena masyarakat yang sakit lebih percaya diri datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Karena program UHC. Karena mereka akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Mereka tidak perlu lagi memikirkan biaya. Itu salah satu program. Program UHC ini seperti apa sih Pak? Apakah ada indikatornya Pak? Harus bawa kartu kah atau gimana Pak? Setahu saya program UHC itu hanya dengan membawa KTP. Hanya bawa KTP Pak? Hanya bawa KTP Kabupaten Kuantan Sengi. Yang sulit mungkin begini. Mungkin ada sebagian penduduk yang belum ber-KTP. Ya tentu itu nanti akan sulit masuk ke dalam tanggungan. Maka mungkin yang mudah-mudahan nanti persoalan administrasi kependudukan itu dapat diselesaikan segera ya. Karena di RSUD saya masih merasakan hal-hal yang seperti itu. Ada sebagian kecil masyarakat yang masih belum ber-KTP Kabupaten Kuantan Sengi. Sementara secara ekonomi mereka mungkin tidak sanggup untuk membiayai sepenuhnya. Namun ya itu pasti rumah sakit juga punya kewajiban ya, untuk mempunyai kewajiban untuk meringankan beban-beban yang seperti itu. Ya, terkadang ya kami dari RSUD juga memberikan kemudahan, memberikan keringanan biaya, bahkan sampai mungkin menggratiskan. Karena apa? Karena yang sakit itu tetap harus kita tanggulangi penyakitnya terlebih dahulu. Kemudian setelah mereka sehat dan sembuh, ternyata berasal dari keluarga yang tidak mampu dan tidak ber-KTP Kabupaten Kuantan Sengi, tetap juga akan kita bantu. Gitu ya Pak ya. Kemudian saya juga ditugaskan Pak Bupati waktu itu untuk bagaimana supaya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD itu semakin membaik, semakin meningkat. Jumlah layanannya juga semakin meningkat. Dan saya mencoba sebagai pimpinan untuk menata bagaimana SDM-nya membaik, bagaimana fasilitas kesehatannya membaik, dan semua yang saya terapkan di RSUD itu ya semua programnya Pak Bupati yang pernah dia sampaikan ke saya. Saya pelaksana sebagai kepala OPD di RSUD mencoba menjabarkan apa yang Pak Bupati pernah targeting ke saya itu, saya jabarkan dalam bentuk teknis pelaksananya. Dia juga sering lihat nih Pak di PKRS ya Pak, kalau nggak salah PKRS RSUD Teluk Kuantan Pak. Ya. Nah di sana ada konten yang mengatakan bahwa di RSUD Teluk Kuantan sudah ada HD Pak. Itu benar Pak? Iya benar. Itu termasuk yang ditugaskan Pak Bupati ke saya untuk segera mengadakan HD itu. Sehingga itu yang paling sering beliau ucapkan. Kenapa? Karena ternyata di dalam data itu
lebih dari 150 orang penderita HD, mungkin 180 ya. Dan saya lihat juga datanya di rumah sakit itu selalu ada terjadi peningkatan jumlah orang yang menderita gagal ginjal. Jadi mereka harus pergi ke Pekanbaru, mereka harus pergi ke Padang, mereka harus pergi ke luar kota, yang mana mereka membutuhkan 2 kali cuci darah dalam waktu 1 minggu. Tentu itu pasti dari sisi biaya sangat besar, keluarga juga pasti ada yang ikut menjagai. Ya, tentu aktivitas-aktivitas keluarga-keluarga yang menunggu juga. Dan alhamdulillah saya yakin, mudah-mudahan dengan dimulainya layanan HD di RSUD Teluk Kuantan, saya berharap beban-beban masyarakat tersebut sudah dapat berkurang. Dan kita berharap ini sudah kita mulai jalankan lah. Mudah-mudahan nanti di bulan September atau selama-lamanya Oktober. Ya, karena kita lagi menyiapkan ruangannya dan kita lagi berbicara dengan vendor yang bekerja sama KSU, yang akan bekerja sama KSU dengan RSUD nanti, menyiapkan untuk seluruh penderita gagal ginjal yang ada di Kabupaten Kuantan ini sekurang. Bahkan mungkin ya tentu jika dari luar yang tidak mendapatkan layanan juga mudah-mudahan dapat menjadi menjadi pasien kita nanti kita bantu juga. RSUD terus berbenah ya Pak ya? Terus berbenah, itu yang terpenting ya. Jadi Pak, dia baca di RSUD Teluk Kuantan, di PKRS RSUD Teluk Kuantan Pak, di sana ada komentar-komentar bahwa mengucapkan terima kasih Pak, karena nantinya bakalan ada CT scan ya Pak di RSUD Teluk Kuantan. Nggak perlu jauh-jauh lagi Pak ke Pekanbaru katanya. Iya benar ya. Dalam waktu dekat, setidak-tidaknya mungkin September atau Oktober ini kita upayakan lebih cepat. Dilakukan uji fungsi terhadap mesin diagnostik itu, mesin CT scan itu yang sudah kita pasang, sudah kita uji, dan tinggal uji fungsi. Insya Allah September atau Oktober dia sudah bisa difungsikan. Di mana CT scan itu kan adalah sebuah tools diagnostik, alat untuk membantu diagnosa untuk memastikan penyakit yang diderita oleh pasien. Itu ya memang salah satu pesan yang diberikan Pak Bupati ke saya. Mungkin Pak Bupati juga sering mendapatkan aspirasi dari masyarakat, di mana mereka harus jauh-jauh ke luar kota, ke Pekanbaru, ke Padang, ke Bukit Tinggi, untuk mendapatkan layanan itu. Ya, jadi disampaikan beliau ke saya, dan juga saya cek data di RSUD, itu hampir 80% rujukan kita itu karena kebutuhan terhadap CT scan. Seperti angka kecelakaan kan cukup tinggi di kita. Angka kecelakaan, kemudian mengalami trauma di kepala. Trauma di kepala tentu harus dipastikan ketika terjadi penurunan kesadaran, apakah ini ada perdarahan, apakah ada gegar di otaknya. Itu satu-satunya alat yang dapat menentukan ini CT scan. Kemudian angka stroke di kita kan cukup tinggi. Angka stroke yang tinggi, diagnosa pastinya apakah karena perdarahan atau sumbatan, CT scan yang dapat. Dan banyak sekali pasien-pasien seperti itu. Kalau nggak salah saya, dari hampir 600 rujukan di RSUD per tahun, itu 80% karena kebutuhan terhadap musik. Itu ya Pak, support dari pemerintah kepada program RSUD Teluk Kuantan. Makanya saya terus terang, selama saya menjadi direktur RSUD, saya merasa bahwa pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi sangat peduli terhadap kesehatan masyarakat. Sehingga apa yang menjadi program di RSUD juga ternyata memang sejalan dengan programnya Pak Bupati. Dan akhirnya kita lebih mudah melaksanakan program-program tersebut untuk peningkatan kualitas mutu pelayanan di RSUD itu. Jauh lebih mudah. Lebih 1 tahun ya Pak Bapak menjabat sebagai direktur di RSUD? 1 tahun. Tapi sudah tanggal 20 Juli lagi.
Hmm. Udah banyak, udah ada HD. Ada HD. CT scan insya Allah. Dan kemarin dia juga berkunjung ke VIP-nya Pak. Dan kita sudah terakreditasi bintang 5. Bintang 5 Pak? Bintang 5 itu artinya dari penilaian Komite Akreditasi Nasional, kita sudah bisa dikatakan yang terbaik. Ya sama dengan Rumah Sakit Cipto, Rumah Sakit Arifin Ahmad yang sudah terakreditasi. Kita sudah terakreditasi bintang 5. Artinya apa? Ada penilaian yang objektif terhadap mutu, pelaksanaan mutu, penerapan mutu di RSUD Teluk Kuantan itu sudah dilakukan dengan baik. Sudah dilakukan dengan baik ya Pak? Udah. Nah, jadi kita sudah terakreditasi bintang 5 itu, kalau nggak salah saya kemarin bulan Desember kita mendapatkan sertifikat bintang 5 itu. Berapa Pak kira-kira masyarakat infusi darah Pak? Sekarang ini? Sekarang ini. Data beberapa 1 minggu, lebih kurang 1 minggu yang lalu itu saya dapatkan di angka kalau tidak salah tindakan ya. Tindakan itu 200 kali tindakan yang melaksanakan cuci darah. Tapi yang ngantri itu banyak dia. Sudah 50 orang yang daftar mau pindah dari luar. Itu gimana Pak upayanya Pak? Coba deh bayangkan, 50 orang kali 2 1 minggu. Ya. Kali 4 minggu dalam sebulan. 50 kali 2 100 kali 400. Sekitar 400 kali tindakan cuci darah. Itu membutuhkan mesin lebih kurang tambahan. Itu sekitar 8 mesin lagi. Itu yang udah daftar ya. Itu belum semua tuh. Nah, kalau kita semua tuh seperti yang saya sampaikan tadi, kita baru laksanakan 40 orang untuk 200 kali tindakan itu, tambah lagi 50, tambah lagi nanti yang belum tercover itu ada sekitar 70-an orang lebih kurang yang harus dilakukan tindakan. Jadi kalau total tindakan yang harus dilakukan harusnya untuk memenuhi semua kebutuhan pelayanan masyarakat yang menderita gagal ginjal itu sekitar 1.400 kali tindakan cuci darah dalam 1 bulan. Maka kita mesti siapkan sebanyak minimal 25 mesin HD. Untuk sekarang ada berapa Pak? Kita perlu 5. Perlu 5 ya Pak. Tapi saya insya Allah nih tahun ini akan saya selesaikan 25 mesin lagi akan datang, di mana cadangan 5 mesin. Karena tahu nanti dalam perjalanan mesin rusak, ada trouble dan segala macam, maka kita harus siapkan cadangan. Jadi tidak boleh semua digunakan. 25 mesin running, 5 cadangan, kalau ada trouble langsung. Jadi insya Allah 30 mesin nanti ada di RSUD Teluk Kuantan. Insya Allah tahun ini ya Insya Allah tahun ini. Nah, luar biasa sekali RSUD Teluk Kuantan terus berbenah akan pelayanannya, akan fasilitas-fasilitasnya. Lingkungan yang bersih itu penting juga. Pak. Kalau rumah sakit itu jorok, orang nggak yakin dengan kita. Nah, makanya sekarang dia bisa lihat, alhamdulillah kebersihan rumah sakit terus kita tingkatkan, keindahannya juga kita tingkatkan. Jadi kalau gedungnya cantik, kalau gedungnya bersih, kalau gedungnya indah, kan kalau Pak Bupati selalu bilang sama saya begini, bikin standarnya seperti rumah sakit swasta terbaik di Pekanbaru itu. Saya lupa namanya itu, Walbros ya. Nggak boleh sebut merek mesti. Nah, seperti itu. Ya kita menuju ke sana. Kalau bisa kita kalahkan. UHC tadi Pak, sejauh mana penerapannya di RSUD Teluk Kuantan Pak? Ya, baik ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, UHC melambangkan bahwa hampir seluruh 100% lah, 100% masyarakat Kuansi, baik yang sudah punya BPJS ataupun yang belum punya, itu sudah ditanggung oleh pemerintah sebelum dia datang ke rumah sakit. Jadi begitu dia datang ke rumah sakit, nanti dinas sosial akan segera buatkan kartunya, akan buatkan jaminannya, pasien langsung terlayani, tidak perlu tunggu 14 hari atau berapa hari. Karena kalau seandainya mereka baru masuk kan baru 14 hari nih, maksudnya baru bisa dijalankan. Tapi sekarang kan UHC itu artinya keseluruhan masyarakat yang sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi masyarakat yang sakit, keluarganya yang sakit,
saudaranya yang sakit, sanak familinya yang sakit, siapapun yang sakit, jangan ragu-ragu lagi untuk berobat. Walaupun tak punya uang sekalipun, datang saja ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas, ke RSUD, ya, nanti ke klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS, itu pasti dilayani secara gratis selama dia punya KTP Kabupaten Kuantan sini. Ya kadang kan banyak nih Pak masyarakat yang udah sakit parah tapi nggak mau berobat ke ini karena nggak memiliki uang. Karena tidak memiliki uang. Banyak dulu alasan. Kalau sekarang tidak. Jadi itu alasan program dari pemerintah ya Pak ya? Ya, untuk menjamin bahwasanya urusan kesehatan itu sudah miliknya Pemkab. Ya kan? Jadi masyarakat nggak perlu lagi mikir yang perlu dilakukan masyarakat apa? Ya menjaga supaya dia tetap sehat, jangan sakit gitu. Ya, banyak lagi kan ada program-program lain juga di Dinkes itu seperti Jamela. Jamela itu apa Pak? Jamela jemput antar ya. Ibu melahirkan ya. Kemudian begitu melahirkan langsung dapat kartu akte semua kelengkapan data-data disiapkan oleh pemerintah semua oleh Disdu, ya kan? Jadi semua. Kemudian ada lagi program pemerintah di Dinkes itu home care misalnya. Jadi masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan di rumah pun akan juga didatangi oleh bidan, oleh dokter langsung ke rumahnya. Itu kan sebenarnya program sangat bagus ya. Saya baru temukan di sini, saya rasa program seperti itu. Artinya apa? Memang pemerintah Kabupaten Kuantan sini ini sangat peduli terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat yang ada di. Untuk program UHC tadi Pak, apakah semua penyakit Pak yang tercover oleh? Semua Ya Pak ya? Kecuali apa? Kecuali orang mau putih misalnya kan, suntik vitamin C, itu tidak. Itu kebutuhan kesehatan tersier lah itu kan, yang ujung-ujung lah gitu. Yang penting setiap penyakit yang membahayakan nyawa atau penyakit yang merusak kualitas hidup seseorang pasti akan tanggung. Ya, Pak. Nah, dengan kemudahan-kemudahan ini Pak yang dirasakan masyarakat, sebenarnya apa lagi nggak kekurangan dari program ini Pak? Kalau program ini saya rasa cukup perfect ya. Tetapi apa? Yang perlu kita lakukan sekarang, saya rasa rumah sakit, puskesmas, tentu semua harus berbenah. Berbenah apa, Pak? Berbenah supaya mutu dan kualitas pelayanan itu terus ditingkatkan dan terus membaik. Sehingga nanti pemerintah sudah siapkan tanggungannya, fasilitas kesehatan tidak boleh tertinggal. Jadi fasilitas kesehatan juga harus bisa mengcover hampir semua kebutuhan tersebut. Nah itu mungkin juga promosinya ya Pak ya, promosinya juga ini penting ya, promosi juga penting. Kenapa? Saya juga di RSUD, saya sudah sampaikan ke tim Humas, tim PKRS, apapun yang kita siapkan di RSUD ini, apapun yang kita lakukan di RSUD ini untuk perbaikan, apapun program yang kita jalankan di RSUD ini, tanpa publikasi dan promosi yang baik, maka dia tidak akan tersampaikan. Bukan karena kita ingin sombong, ingin apa, tetapi tujuan dari publikasi dan promosi itu adalah supaya masyarakat mengetahui layanan HD, kita publikasikan, masyarakat tahu lebih cepat dan mereka akhirnya yang membutuhkan itu segera datang ke RSUD Kuantan. Begitu juga dengan CT scan, kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya kita sudah punya layanan itu, ya masyarakat lebih cepat tahu dan akhirnya juga lebih cepat menikmati pelayanan itu. Jujur dia sendiri pun baru tahu nih Pak UHC. Oh iya, ya. UHC itu sebuah istilah ini, Universal Health Coverage. Saya agak kurang nih, bagus men-spell ini, ya.
seluruh masyarakat di kabupaten ini sudah tercover oleh jaminan kesehatan. Tinggal bagaimana penerapannya lagi ya Pak? Tinggal bagaimana administrasinya tentu ya kami dari RSUD tentu harus mempercepatnya. Nah, kalau di RSUD sih saya rasa persoalan administrasinya kecil. Karena yang terpenting bagi pelaksana di RSUD itu adalah ketika seseorang membutuhkan pelayanan kesehatan itu cepat, tepat, bermutu, dan berkualitas mulai dari IGD sampai akhirnya dia keluar kembali dari RSUD. Baik Pak, mungkin ini terakhir Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat Kuantan sini Pak? Tentang RSUD. Baik itu, iya tentang RSUD, baik tentang kesehatan atau dari Bapak ya? Ya, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan ini, kami di RSUD Teluk Kuantan saat ini sedang berbenah diri ya, sesuai dengan arahan dari pimpinan Pak Bupati, bagaimana terus meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan tersebut. Tentu yang pertama SDM-nya, kita berharap RSUD memiliki semua sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk semua jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dokter spesialis, kalau kita lengkap semua, kan? Perawat kita lengkap, bidannya lengkap, bukan hanya lengkap jumlahnya, tetapi juga lengkap kemampuannya. Kemampuan baik itu knowledge-nya, pengetahuannya, skill-nya juga harus bagus-bagus. Jangan nanti pasang info sekali, 2 kali, tak. Itu contoh ya. Kemudian juga dokternya juga harus berkualitas, skillful, tersertifikasi, ya, mempunyai kemampuan khusus. Nah, kemudian fasilitas sarana prasarananya tentu kita terus modernisasi, kita bikin lebih canggih, sehingga apa? Sehingga untuk kebutuhan mendiagnosa sebuah penyakit bisa selesai di RSUD. Kemudian fasilitas sarana prasarananya juga makin rapi, makin bersih, makin baru. Pokoknya intinya kita mau RSUD itu semakin canggih, semakin modern, ya, semakin menerapkan teknologi digital. Kalau perlu nanti tidak perlu lagi pakai itu deh, tidak perlu lagi pakai kertas-kertas rekam medik gitu. Kita sekarang sedang menuju paperless untuk itu. Jadi semua data-data pasien itu ada di dalam satu server sistem informasi rumah sakit kita, sehingga pasien tidak perlu lagi membawa kertas, membawa resep, apa segala macam yang itu dia tinggal berjalan, dia masuk, kemudian dia daftar, kemudian dia masuk untuk menerima perawatan kesehatan di poliklinik atau dimanapun di IGD dan tempat-tempat lain. Dia tidak perlu membawa apa-apa, semua data yang sudah selesai, dan kemudian dia terakhir dia akan menerima obat atau pelayanan yang dia butuhkan. Dia keluar semuanya mudah, lebih cepat. Sekarang memang banyak keluhan saya lihat lambat, ya kami akui memang. Tidak, kita tentu pasti ada yang kekurangan, ya. Itu termasuk kekurangan yang akan kami pacu dalam pelayanan kesehatan di masa depan. Kita akan mempercepat itu. Terus berbenah ya Pak ya? Ya, terus berbenah. Seperti harapan dari pemerintah daerah ya Pak? Seperti harapan kepala daerah. Dia pengen, kalau bahasa yang dia sampaikan ke saya itu, dia pengen RSUD Teluk Kuantan itu memiliki semuanya yang canggih-canggih, cantik-cantik. Kalau perlu dia bilang, ya nanti seleksi untuk bidan perawat semua yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Sampai ini ya Pak ya? Sampai seperti itu beliau sampaikan. Bersih. Sepeduli itu Bapak. Sepeduli itu, ya. Saya rasa begitu. Saya merasa SDM kesehatan, tenaga medis, tenaga profesional, pejabat-pejabat di manajemen RSUD Teluk Kuantan itu cerdas-cerdas, ya, sehingga kita lebih mudah dan lebih cepat dalam menjalankan sebuah konsep. Makanya saya sampaikan, saya bangga juga. Kenapa? Seperti dia sampaikan 1 tahun Bapak di RSUD, ya banyak yang tercapai. Itu apa? Saya yakin ya selain adanya dukungan dari pimpinan
tertinggi di Kabupaten Kota Sigi ini juga berkat kerja keras dan ketekunan dari seluruh staf dan manajemen yang ada di RSUD. Tidak hanya seorang pemimpin ya Pak, tapi bersama tim-timnya. Tapi bersama tim. Kenapa? Karena produk layanan kesehatan itu adalah hasil dari kerja dari semua tim. Tidak bisa, misalnya dokter, dia tidak bisa tunggal. Dia memerlukan layanan keperawatan. Ada dokter, ada perawat, dia memerlukan layanan logistik. Jadi semua harus disatukan, semua harus bekerja bersama-sama, sehingga terciptalah layanan kesehatan yang kualitas dan bermutu. Sekali lagi Pak, ini terakhir nih Pak, sekali lagi maaf ya Pak ya. Apa Pak kesan dan pesan Bapak selama menjabat di RSUD Teluk Kuantan sebagai Direktur RSUD Teluk Kuantan? Sebagai Direktur RSUD Teluk Kuantan. Cukup sekian Pak podcast kita pada hari ini. Terima kasih Dea. Suatu kebanggaan bagi Dea Pak bisa berbincang langsung bersama Bapak. Alhamdulillah, saya juga senang bisa berbincang dengan Dea karena saya sering juga melihat podcastnya dia. Ya, narasi terutama nih. Oke Pak, dia makasih pantun untuk Bapak, boleh Pak? Oke Dea, silakan. Jalan-jalan ke Kediri memberi peniti. Terima kasih Bapak Benny Antomi. Semoga di next waktu bisa bertemu kembali. Amin. Karena masih banyak Pak yang ingin kami gali dan kami ungkit dari sosok Bapak. Karena kan tidak hanya, jangan kan 5 tahun ke depan Pak. 1 tahun ke depan pasti Bapak sudah memikirkan masa depan RSUD Teluk Kuantan. Insya Allah. Karena ini mungkin perlu kita tambah lagi nih, nanti, ya kan? Memang seperti yang sampaikan, kalau kita bercerita tentang program, tak habis waktu. Iya Pak, ini udah 1 jam lebih ya Pak ya. Tak cukup waktu kita nih. Maaf ya Pak, sudah merugikan Bapak, sudah mengambil waktu Bapak, yang mana kami tahu Pak, sebenarnya sih tahu Bapak memiliki aktivitas yang sangat padat. Tapi Bapak masih sempat hadir ke Narasi 24 TV. Alhamdulillah, saya juga senang diundang Narasi 24 TV. Ya. Mudah-mudahan Narasi 24 TV semakin sukses dan semakin berkembang lagi. Amin. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel-channel YouTube terbaru kita. Dan juga jangan lupa follow semua akun media sosial kita. Nah, buat Sobat Narasi yang ingin mengetahui Bapak lebih jauh, Bapak Direktur RSUD Teluk Kuantan lebih jauh, boleh langsung kunjungi IG dari Bapak. Apa Pak IG-nya Pak? Bapak Benny Antomi. Oke, Bapak Benny Antomi. Langsung di follow ya, teman-teman Sobat Narasi. N-nya 2. N-nya 2, Bapak Benny Antomi ya Pak ya? Y ujungnya. Y ujungnya. Oke, nanti boleh kita tulis di bawah juga Pak, Bapak Benny Antomi. Baik ya. Bukan hanya tentang Bapak Direktur RSUD Teluk Kuantan, akan tetapi jika ingin mengetahui informasi seputar kesehatan atau RSUD Teluk Kuantannya, boleh langsung kunjungi IG dari RSUD Teluk Kuantan ya Pak ya. Iya. Satu lagi PKRS RSUD Teluk Kuantan. Oke, boleh langsung follow ya teman-teman, mau IG, TikTok, dan lainnya. Narasi 24 TV, jika ingin ada yang masih ingin ditanyakan kepada Bapak Dir kita, boleh langsung komen agar bisa langsung kita teruskan kepada beliau. Boleh telepon juga. Boleh telepon Pak? 24 jam. 24 jam. Oke, langsung kita balas ya, karena kita langsung telepon via telepon Bapak Direktur RSUD Teluk Kuantan. Sobat Narasi 24 TV, jangan lupa tonton terus podcast-podcast terbaru kami. Saya Dea Ropijasari bersama Bapak Benny Antomi selaku Direktur RSUD Teluk Kuantan. Kami berdua pamit undur diri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.